Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsil Fauzan Afriansa, NIM 210018307. Saya dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan kode soal saya ya dari responsi Alpro yang untuk UAS. Oke. Di sini studi kasusnya adalah SMA NYK 09 punya program untuk menyimpan data pembayaran SPP yang berupa data tanggal pembayaran, NIS, nama, kelas, dan jumlah pembayaran. Namun data yang tersimpan masih acak dan belum terdapat fitur cari. Buatlah analisis pemecahan masalah, algoritma, dan program di mana dapat menginputkan data seperti di atas. Terdapat fitur sorting berdasarkan tanggal dan fitur searching berdasarkan NIS dengan output sebagai berikut. Nah, ini contoh outputnya. Kita masuk ke programnya saja. Oke, dalam program ini saya memakai 3 header, terus saya memakai sistem kelas di mana ada publicnya, ada private di mana berisi tipe data. Nah, biar cepat sedikit kita langsung masuk ke inputnya, output. Oke, kita misalkan masukkan 4 data biar agak banyak. Oke, 4 data kita misal input tanggal bayaran SPP, kita random saja dari tinggi. Oke, 06 misal input NIS 14523. Oke, mahasiswa Udin misalnya. Udah dari Udin kita input kelas mahasiswa, misalnya Udin dari kelas H. Udin dari kelas H. Oke, kita input pembayaran 200.000. Kita misal tanggal lebih kecil lagi 04, kita input NIS 1342. Oke, kita nama siswa, save. Input kelas misalnya kelas I, kita jumlah pembayaran 300.000. Kita input tanggal pembayaran SPP misal 03, NIS 1467, mahasiswa misalnya saya. Oke. Terus kita input kelas mahasiswa, misalnya kita input jumlah pembayaran 500.000. Kita input tanggal pembayaran SPP misal 01, input NIS 1256. Oke, nama mahasiswa kita kasih ya misalkan input kelas mahasiswa dia dari kelas A gitu. Terus input jumlah pembayaran kita masukkan misal 450.000. Oke, nah kita dari sini bahas dulu yang bagian inputan. Oke, dari sini kita bahas inputan kode program dan alasan saya memakai model ini. Yang pertama, inputnya saya pakai perulangan, dimana batasnya adalah masukkan banyak data, dimana ketika banyak data yang saya masukkan sebagai pembatas dan jumlah data yang saya inputkan, misalnya ini contoh dari data yang saya inputkan, terdapat 4 data dan di dalamnya ada tanggal pembayaran, NIS, nama mahasiswa, kelas mahasiswa, dan jumlah pembayaran. Oke, ini jelas kan, mudah lah. Terus di sini ada yang perlu diperhatikan juga, saya pakai SPP dalam kurung i tanggal. Ini saya pakai model ini karena saya memakai type destruct, atau di sini bisa kita bilang model saya array. Saya memakai pola array. Di mana pola array ini ada yang perbedaan sedikit, di mana ketika kita pakai karakter kita kurung SPP i dot nama. Nah, ini kan terlihat ada yang dikurung. Oke, dari yang dikurung ini bisa kita lihat ini kenapa dikurung, karena ini karakter, yang lain integer. Oke, masuk ke proses. Dalam proses ini adalah sorting dari inputan yang tadi saya masukkan. Nah, di sorting ini bisa dilihat ini memakai perulangan dalam perulangan, di mana batasnya ada atau yang berjalan ada I sama B dengan batas N, di mana ada kondisi if SPP B tanggal lebih dari SPP B plus 1 tanggal, maka di sini jika kondisi ada, ini bisa menggambarkan jika kondisi terpenuhi atau memang posisi tanggalnya salah,
urutan dari besar terkecilnya, maka akan dijalankan sorting ini untuk mengurutkan tanggal dari terkecil hingga terbesar. Oke, kita masuk yang pertama. Template dan tanggal sppb dot tanggal sppb dot tanggal sppb plus 1 dot tanggal sppb plus 1 dot tanggal template dan tanggal. Nah, ini apa? Ini adalah pola untuk menukar posisi array 1 misalkan kan, SPP 1 ditukar dengan SPP 2, SPP 1 plus 1 jika kondisi ini terpenuhi. Maksudnya terpenuhi gimana? Jika misalkan saja tanggal B itu lebih dari, kayak misal B6 tanggalnya, yang B plus 1 tanggalnya itu 2, nah maka masuk ke kondisi ini atau akan disorting, datanya ditukar posisinya. Nah, ketika ditukar posisinya, di sini yang ditukar tidak hanya tanggal, semua ditukar. Ada NIS, ini ditukar, terus ada ini Ester copy, di mana ini penukaran karakter yang berbeda dari penukaran integer dengan pola seperti ini. Dan perbedaannya juga jelas kan, bisa dilihat. Oke, pola sama, cuman ada perbedaan dalam bentuk susunan, di mana Ester copy terus ada kurung, ini pakai koma, tidak pakai sama dengan. Nah, ketika ini terpenuhi, maka akan terjadi sorting. Nah, dari sorting ini, sorting akan terus berlangsung sampai batas nilai n atau batas 1 i kurang dari n. Nah, ketika sampai batas, berarti datanya sudah disorting sampai akhir. Nah, ketika sorting sampai akhir, kita lihat di sini ada kode program yang saya tuliskan dari code ini. Di sini kita lihat, kita buka geser ke sini. Nah, ini cuma buat penampilan. Terus ini ada perulangan, di mana perulangan ini for B ini B sama dengan 0, B kurang dari N, B plus plus ini untuk menampilkan hasil yang saya sorting di atas. Nah, bisa dilihat kan, ini B yang buat menampilkan di sana, atas sudah disorting dan beda posisinya. Atas I, ini B. Nah, ini kan I atau masih awalan. Nah, saya pakai B biar tidak bertumpuk dan berbeda, dan ketika disorting bisa kita lihat ini dalam programnya. Nah, dalam output, nah ini bisa kita lihat dan jelaskan sedikit. Di sini kan terlihat. Tadi saya yang pertama 06, yang kedua 04, yang ketiga 03, yang keempat 01. Nah, ini diurutkan kan 1, 3, 4, 6, dan yang lain diurutkan juga datanya. Namun mungkin ini ada sedikit tidak rapi karena namanya 2 digit. Oke, geser sedikit, harusnya digitnya sama. Dan saya pakai underscore karena ini karakter. Jika tidak pakai underscore biasa error. Nah, tak lupa, oke, ketika ini bisa kita lihat ini juga bergeser semua datanya. Yang dari atas, misal ini Lia kan benar 01, ini Lia, ini hasil. Nah, ini benar ikut semua dalam sorting, tidak hanya tanggalnya saja yang disorting. Oke, kita masuk ke bawahnya lagi, dimana program masukkan nomor NIS untuk mencari mahasiswa. Atau di sini dalam tadi kan kita sorting, setelah sorting kita diperintahkan dalam studi kasus tadi di sini. Nah, sorting tanggal, terus searching berdasarkan NIS. Nah, berarti berdasarkan NIS, tapi programnya begini. Kita jelaskan program sedikit dulu. Jangan, kita kode dulu biar enak jelaskan program. Oke, misal kita NIS, kita masukkan kita 1342 biar tidak urut. Oke, nah dari 1342 ini kelihatan kan 1342 ditemukan pembayaran tanggal 4, tanggal 4 benar, NIS benar, nama Asep benar, kelas G, Asep memang kelas G, total pembayaran sesuai. Nah, kita masuk dulu ke sini. Oke, kita tutup. Oke, kita jelaskan dikit. Nah, ketika kita masukkan nomor NIS, ini ada sebuah kondisi dalam perulangan, di mana kondisi ini if SPPB NIS atau inputan NIS yang dituliskan tadi dalam tabel sama dengan cari. Kita kan input cari, ketika carinya sama dengan NIS, nanti masuk ke pola ini ada sama dengan 1. Kenapa ada sama dengan 1? Ini untuk sebuah kondisi, dimana kalau kondisi terpenuhi,
Nah, ini akan terjadi penampilan atau ini cuma menarik data tadi, data yang anaknya ada nih NIS-nya. Nah, SPPB misal tadi kan NIS-nya ada, langsung ditarik ke sini. Ketika NIS-nya udah ini ditampilkan, akan menjadikan sebuah output misal seperti ini yang tadi saya contohkan. Nah, oke. Nah, dari sini kan terlihat outputnya ada. Nah, dari sini terus ada kondisi juga jika inputnya NIS-nya tidak sama. Nah, kan if ada sama dengan 0. Berarti kalau tidak sama, ya data tidak ditemukan atau memang data tidak ada, tidak diinputkan. Ini juga yang bagian terakhir adalah integer main, di mana ini cuma untuk menarik fungsi yang saya inputkan dalam kelas tadi. Dan fungsi tersebut akan menghasilkan program yang saya buat ini. Di sini ada sedikit kenapa saya buat programnya seperti ini. Ini program menurut saya sudah cocok dengan perintah tadi dalam studi kasus. Karena dalam studi kasus tadi kita kan harus menginputkan. Nah, ini ada inputannya. Oke, sesuai. Terus ada juga sortingnya yang tadi diproses dan tampilkan di sini hasilnya. Setelah ada prosesnya juga ada masukkan nomor NIS untuk mencari mahasiswa, berarti ada lagi searchingnya yang tadi diperintahkan NIS untuk searching. Nah, berarti sudah ada semuanya. Menurut saya cukup sih programnya, dan mohon maaf saya tidak tuliskan ulang karena menurut saya capek. Tadi saya juga coba-coba bikin programnya. Ini tadi perintah keluar ke 10.30 kan, ini 2.34. Saya udah selesai bikin program sama menjelaskan ini. Mungkin sekian sih program yang saya jelaskan, program yang saya buat, program yang saya ketikkan, dan program untuk responsi kode soal A milik saya sendiri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.